Mari kita bersama-sama menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya membutuhkan sebuah presentasi ya dengan LCD ya, supaya selain mendengar Anda juga melihat ya. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah mengenai 31 alam kehidupan ya. Memang kita sering ditanya, setan itu ada nggak sih? Ya tuh. Kalau kita tidak lihat, apa tidak ada setan? Siapa yang pernah lihat setan? Lihat di sinetron, atau lihat di TV, pemburu hantu. Ya, tapi kan nggak pernah lihat setannya kan? Cuma lihat ada orang yang bergerak-gerak pencak silat seperti menangkap setan. Ya. Atau nanti ada yang bisa ngusir setan, ya, ada kesurupan, lalu kita bawa ke orang pinter, ya, kemudian setannya pergi. Ya. Dulu di belakang rumah saya betulin rumah, tiba-tiba ada pembantunya yang kesurupan katanya. Memang orangnya menjadi beringas. Ya, matanya melotot, nggak bisa diajak bicara. Ya. Terus semuanya bilang, oh ini soalnya pohon di belakang ditebang nggak permisi. Ya. Jadi setannya marah. Ya. Tapi setelah saya menjadi dokter, jadi psikiater, ya puluhan tahun saya jadi psikiater, nggak pernah tuh yang kesurupan itu masuk rumah sakit jiwa. Mungkin sudah diusir mendukun dulu kali. Jadi yang ke rumah sakit jiwa sudah bukan kesurupan diagnosisnya. Tujuan saya tentu satu, supaya kita tahu setelah meninggal kita bisa kemana saja. Dan kemudian nanti Anda boleh milih. Nah, mudah-mudahan tidak salah pilih. Kemarin waktu Wesak ada yang nonton di Mangga 2 Square. Wesak yang tarian orang Bali itu. Mereka bilang itu ada 10 bala tentara Mara kan, serem-serem kan. Ya, ini adalah sebuah gambar ya, hurufnya tentu tidak terbaca ya, kecil-kecil ya, tapi ini menggambarkan 31 alam. Ini 4 ini alam yang menderita, kita menyebutnya alam apaya ya. Kemudian manusia ada di sini nih ya. Di atas manusia ada 6 alam dewa, ya. Lalu ada alam Brahma, ya. Di sini namanya rupa Brahma. Lalu ini adalah arupa Brahma. Nah, manusia dalam 31 alam itu menempati alam yang kelima. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar, ya. Di bawah manusia ada 4 alam yang menderita: alam neraka, alam binatang, alam peta, alam setan, dan alam asura. Lalu di atas alam manusia ada 6 alam dewa. Manusia bersama 6 alam dewa disebut sugati bumi ya. Jadi alam yang berbahagia. Tapi manusia juga masuk dugati bumi. Jadi alam yang menderita ya, bersama dengan alam apaya. Terus di atasnya ada 16 alam Brahma yang berbentuk. Kemudian ada 4 alam Brahma yang tidak berbentuk atau tanpa bentuk. Alam neraka itu tidak satu ya, 136. Kalau mau pesan tempat boleh juga dari sekarang. Tapi dari 136 itu terbagi menjadi 8 neraka besar ya. Sanjiwa, Kalasuta, Sanggata, Rorua, Maharorua, Tapana, Mahatapana, dan Awici. Nah, Awici kita sering dengar kan? Tempatnya siapa?
Dewadatta. Ya. Ajata 1 bukan di situ, lebih tinggi sedikit. Ya, tapi neraka juga. Ya. Nah, alam neraka yang pertama disebut sanjiwa. Jadi manusia tuh dipotong-potong tubuhnya, yang suka cincang ayam ya. Nah, potong-potong, nanti nyambung lagi, hidup lagi. Nanti potong-potong lagi. Terus sepanjang ada di alam neraka, badan kita dipotong-potong. Ya. Namanya mutilasi. Pernah dengar mutilasi? Yang kedua, tubuhnya dijuru-juri dengan benang hitam dan dipukuli dengan beliung. Beliung itu apa? Linggis. Ya. Nah, yang ketiga, sanggata. Tubuhnya dihancurkan dengan batu besar yang menyala-nyala dari 4 penjuru. Jadi ada batu yang berterbangan menghantam tubuh kita. Ya. Kemudian Rorua itu tubuhnya dimasuki api dan asap melalui 9 lubang dan membakar di dalam. Ya. Kesulut rokok aja sakit ya. Gimana kalau api masuk ke dalam tubuh kita lalu menyala di dalam. Ya. Maharorua, jadi Rorua yang besar, tubuhnya dipanggang di atas nyala api yang besar sekali. Yang keenam, Tapana, tubuhnya diikat erat pada tonggak yang menyala di atas lantai yang menyala. Ya, jadi kalau nggak percaya nanti jam 12 berdiri di aspal. Jangan pakai sepatu. Rasakan tuh, itu nggak menyala ya. Cuma panas. Jadi kalau menyala, lebih panas lagi dari itu. Ya. Patapa itu orang diperintahkan naik gunung api dan jatuh diikat dengan tonggak besi. Awiji ini terus-menerus diserang oleh api neraka. Tapi untuk Dewadatta ada hukuman tambahan. Ya. Jadi setiap saat ada paku besar nancep dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Kemudian dicabut lagi, hidup lagi. Tancap lagi, terus sepanjang 1 kalpa. Ya, Dewadatta dihukum seperti itu. Ya. Itu ada di alam neraka. Kalau ada yang mau ke sana ya jangan ajak saya. Ya. Pergi sendiri aja. Nah ini kualinya kecil sebetulnya nih. Yang betul kualinya sangat besar. Ya. Saya pernah cerita dulu kan. Seorang laki-laki, ada 4 laki-laki berselingkuh dengan istri orang. Berselingkuhnya sekali, masuk nerakanya 60.000 tahun. Ya. 30.000 tahun tenggelam dari permukaan minyak panas sampai ke dasar kuali. 30.000 tahun kemudian dia berenang dari dasar kuali sampai ke permukaan minyak panas. Itu kan minyak dingin ya, minyak panas. Ya. Jadi itu contoh, tapi ini gambarnya supaya muat semuanya kecil aja. Ya. Nah, ini Awiji ya, di mana semuanya menyala ya. Katanya sih lokasinya di perut bumi ya, perut bumi. Di situ kan penuh dengan magma. Ya. Jadi kalau mau masuk neraka katanya bumi membelah, kita masuk. Ya, cerita aja. Alam berikutnya adalah alam binatang ya. Alam binatang kebetulan satu dimensi dengan manusia ya. Jadi kita satu alam dengan binatang. Ya. Namanya Tiracana. Ya. Binatang itu lebih banyak menderita dan hanya sedikit yang senang. Ya, ya misalnya ada anjing herder yang makannya daging 2 kilo sehari. Itu lebih mewah dari manusia kan. Ada kucing Persia tidur di ranjang pakai spring bed sama majikannya. Ya, tapi kan sedikit. Ya. Lebih banyak anjing yang mati digebukin kan di kampung kan. Ya. Nah, hukum binatang itu hukum rimba. Ya. Siapa yang kuat, dia menang. Pernah mikirkan nggak seekor menjangan di hutan Afrika? Apa yang dia kerjakan kalau malam? Ke hutan. Ya kan? Takut dimakan serigala, takut dimakan harimau, takut dimakan macan tutul, takut dimakan singa. Betul nggak? Kalau dia nggak punya rumah, kita kan masih punya rumah dan dikunci dari dalam. Maling nggak bisa masuk. Binatang tuh nggak punya hotel, ya tidur di alam terbuka. Dipuput ikan di laut kan, ikan kecil dimakan yang lebih besar, yang besar dimakan yang lebih besar, yang besar dimakan yang lebih besar, yang paling besar dimakan manusia. Betul nggak? Itu namanya hukum lautan, hukum samudra. Ya, yang kecil dimakan yang besar. Hukum binatang namanya begitu. Ya.
Semuanya harus bertahan hidup. Kalau tidak bertahan, mati. Namanya survival of the fittest. Ya. Mungkin kalau dalam dunia binatang milih kepemimpinan tidak dengan pemilu kan, itu dengan bertarung. Siapa yang paling menang, dia jadi pemimpin. Ya, kalau di manusia kan pakai milu, ya, milih pemimpin. Ya, binatang nggak begitu. Ini bukan pelajaran di SD, ya. Tapi ya kira-kira beginilah binatang, bentuknya macam-macam, ya. Ada yang berbulu, ada yang bersisik, ya, ada yang bersayap, ya. Aneh-aneh binatang, ya. Sekarang kita pindah ke alam yang ketiga, ya, alam setan. Kalau malam jangan suka dekat-dekat pohon pisang, banyak hantu pocong di situ. Itu kata yang bisa lihat, saya nggak bisa lihat soalnya. Daripada bisa, mendingan nggak bisa ada, ngeri. Ya. Di sana ada banyak, tapi terbagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah para datu pajika peta, kupi pasika peta, nijamatan hika peta, dan kalakan hika peta. Ya. Saya pernah jelaskan bahwa yang namanya peta adalah makhluk yang kelaparan, ya, yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, selalu kekurangan. Ya. Mulutnya kecil, perutnya besar, jadi mau makan berapa aja nggak cukup, ya. Dan selalu harus berebutan dengan setan yang lain, ya. Jadi jumlah penghuni alam setan itu banyak sekali, ya. Kang Buddha mengatakan tidak ada tempat di dunia ini yang kosong dari penghuni alam setan. Di mana-mana banyak setan. Jadi kalau kencing hati-hati. Numpang anak babi mau kencing. Saya masih kecil dibilang begitu sama ibu saya. Numpang dulu, kenapa? Mesti bilang begitu. Kok bilang anak babi, saya juga nggak ngerti. Apakah nasio saya ini sio babi? Pernah dengar gitu nggak? Jadi mau buat apa-apa mesti hati-hati, numpang. Nah, itu. Karena dasarnya ini, ya, bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang kosong dari makhluk halus. Ya. Kalau nggak percaya tanya yang bisa lihat, ya. Saya kebetulan nggak bisa lihat. Tetapi yang pertama ini memang ada kepentingan dengan kita, ya, yaitu mereka yang siap menerima limpahan jasa kalau kita mengadakan upacara patidana, ya. Nah, yang lain tidak, yang lain berburu makanan, ya. Makanan setan sudah jelas, yaitu sisa-sisa dari manusia, ya, lendir, riak, nanah, darah kotor, darah mens, itu makanan setan. Ya. Jadi Anda yang sering buang riak itu di belakangnya banyak setan, karena dia menunggu ludah kita untuk dimakan, ya. Buang ingus juga sama. Itu makanan setan, ya. Jadi pada prinsipnya penghuni alam setan adalah penghuni yang menderita kekurangan kelaparan, ya. Nah ini cakep nggak? Perutnya gendut, kakinya kecil, mulutnya kecil. Jangan mau berteman sama setan di Facebook, kan? Ngeri. Ini gambar setan kelaparan memuja supaya diberi jasa. Nah ini lihat, perutnya gendut, rambutnya jarang, bertaring, ya. Kalau bicara keluar api. Ini gambaran saja sebetulnya, ya. Nah, alam yang keempat adalah asura, ya. Asura adalah makhluk yang kuat dan sakti, dianggap sebagai lawan dari para dewa, ya. Penuh dengan iri hati dan ingin berkuasa. Kebencian dan cemburu adalah penyebab kelahiran di alam asura. Juga haus kekuasaan, ya. Selalu ingin menang sendiri, tidak sabar, seperti Raja Wali yang terbang tinggi dan memandang rendah orang lain, mengabaikan prinsip keadilan, rasa hormat, kebijaksanaan, dan keyakinan. Mungkin kalau diumpamakan di alam dunia ini, asura itu seperti preman gitulah, ya. Tahu preman nggak? Pernah diganggu preman nggak? Gampang, utang jangan bayar. Kalau Anda utang nggak bayar, nanti preman datang, debt collector namanya, nagih utang. Dia mabok-mabok di ruang tamu, nggak mau pulang, sampai kita juga pusing sendiri. Itu namanya preman. Ya.
Atau anak kita diculik, diperes, nah minta duit, namanya preman juga. Ya. Ini termasuk alam yang menderita. Ya. Ini gambar, ya, satu gambar dari yaka. Ya. Jadi jenis dari asura itu macam-macam ya. Ada yaka, gandaba, naga, garuda, semua masuk ke situ. Ya. Nah ini yaka, asura juga. Nah ini model di Thailand ya, asuranya. Naga juga termasuk asura, ya. Ini manusia bersayap, ya, termasuk asura. Nah ini peri. Nah, hati-hati kalau lagi berburu ya, kalau ketemu perempuan cantik, nah mungkin itu bagian dari asura. Ya. Mungkin ada yang sering suka ketemu Nyi Loro Kidul ya. Itu juga termasuk asura juga. Ya. Nah ini gambar kilin, ya, Garuda, asura juga. Ya. Nah sekarang kita cari manusia. Kita ini kan manusia kan. Nah sekarang saya cerita tentang manusia. Manusia itu sesudah dilahirkan biasanya harus menjadi tua, ya. Sakit-sakitan terus mati, ya. Jadi itu suatu perjalanan hidup yang bisa diramalkan. Sama kayak matahari terbit di timur, tenggelam di barat, pasti kan. Jadi jangan diragukan lagi. Cuma waktunya yang tidak sama. Kalau matahari mungkin terbit jam 6, tenggelam jam 6, 12 jam. Manusia nggak sama. Ya. Ada yang belum lahir sudah mati, keguguran namanya, ya, aborsi. Ya. Ada yang baru lahir besoknya mati. Ya. Ada yang sudah 4-5 tahun mati. Ada yang 10 tahun baru mati. Ada yang belasan tahun mati. Ada yang 20 tahun baru mati. Ya. Ada yang udah sekolah kuliah hampir jadi sarjana baru mati, ada juga. Ya. Ada juga umurnya mati 30-an dan seterusnya. Sampai ada yang mati tua. Ya. Jadi kalau kita buka koran itu kan ruang duka cita kan ada yang mati 93, 86, 65 ya. Tinggal pilih sendiri mau matinya umur berapa. Di alam manusia kita mengalami suka dan duka. Ya. Dan alam manusia itu luar biasa karena digunakan oleh para calon Buddha untuk menjadi Buddha. Ya. Jadi semua Buddha tidak mencapai kebuddhaan di alam dewa, tapi di alam manusia. Ya. Jadi tempat yang khusus untuk melatih diri mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi. Tetapi manusia ini kan masih dikuasai oleh loba, dosa, moha. Nah, jadi lebih suka mencari kesaktian daripada kesucian. Ya. Sering-sering aja nonton The Masters. The Master tuh nggak di RCTI, itu mah tukang sulap. Bukan sakti beneran itu ya. Ini yang mana yang manusia? Yang tengah apa kiri kanan? Yang kiri kanan itu rebusnya kelamaan jadi hangus. Yang di tengah kurang jadi putih dia. Ya. Kalau mau putih seperti Michael Jackson aja, ya. Pigmennya dirusak, jadi lebih putih dari tembok tuh Michael Jackson. Ya. Sekarang baru meninggal dunia. Ya. Nah sesudah manusia kita pindah ke alam dewa. Dalam tradisi Buddhis, dewa dihuni oleh makhluk yang sakti, hidupnya sejahtera, dan panjang umur. Kita kalau mau makan enak, bagaimana caranya? Kita telepon, pesan restoran, suruh kirim ke rumah kan? Begitu kita bayar. Atau kita ke pasar, beli sayur-sayuran segar, daging-daging, kita masak di rumah, makan enak. Kalau dewa itu mikir aja, dia pikir keluar makanannya di depan dia. Ya, jadi nggak perlu susah payah pergi ke Kelapa Gading, ke Pluit untuk makan. Ya. Dengan berpikir langsung makanannya muncul, ya. Itu namanya kekuatan pikiran. Dia bisa menciptakan segala sesuatu dengan pikiran, ya. Dewa itu bisa menciptakan dunia beserta isinya kalau dia mau, ya, menciptakan apa saja. Nah di alam dewa mereka hanya menerima karma baik, ya. Jadi karma buruk tidak berbuah di alam dewa. Karma buruk berbuah di alam apaya, ya. Hidup dalam kemegahan dan kebahagiaan. Ada dewa yang sinarnya terang sekali, ya. Ada yang sinarnya sedikit, ada yang pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya sedikit, ya. Ada yang istananya besar, ada yang istananya kecil, ya. Itu semua tergantung dari karmanya masing-masing, ya. Kadang-kadang ada dewa yang melupakan makhluk lain. Yang penting saya hidup senang, ya. Makhluk lain asa bodoh, urusan orang lain, ya. Jadi ada para dewa yang cuek dengan makhluk lain.
sampai karma baiknya habis. Lalu dia pindah dari alam dewa ke alam yang lain. Ya. Tapi ada juga dewa yang berasal dari orang-orang suci. Ya. Contohnya Anathapindika. Ya. Anathapindika itu sekarang ada di alam Tusita. Ya. Jadi selama hidupnya dia berbuat baik, berdana kepada sangga, mungkin setelah jadi dewa juga masih tetap mau berbuat baik. Ya. Jadi tidak semua dewa itu ingin menolong makhluk lain. Ya. Jadi kalau para biku mengundang dewa, enggak semuanya dewa mau datang, ya, dan mau menolong makhluk lain. Jadi ada yang miskin dengan kebijaksanaan dan belas kasihan. Samalah ada orang kaya yang suka beramal, ada orang kaya yang pelit, ya. Makin kaya makin pelit. Pernah lihat nggak orang begitu? Makin kaya makin pelit. Nah, ada orang dari kaya miskin nggak soal, dia murah hati terus. Nah, itu tidak sama saja. Jadi penghuni alam dewa ada yang murah hati, ada yang pelit juga, ya. Yang hanya memikirkan jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Ya. Ada 6 alam dewa tadi saya katakan, ya, mulai dari 1 Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasawati. Nah, ya ada 6 semuanya. Dulu di sini ada Dusitani. Pernah dengar nggak? Panti pijit. Ya, panti pijit di Bangka Besar. Gajah Mada, ya. Gajah Mada yang kebakaran. Jadi Dusitani itu Tusita sebetulnya, ya, alam Tusita. Nama dari Tusita. Di situ berdiam dewa yang dulunya Dewi Mahamaya. Ya. Kalau ketemu bolehlah. Ya. Lalu yang kedua yang saya tahu adalah Anathapindika, ada di sana. Tentu banyak dewa yang lain juga, ya. Tapi itu 2 yang sudah pasti ada di alam Tusita. Sedangkan di Tawatimsa ada Dewa Saka, ya, Dewa Saka. Nah, 1 Maharajika itu dewa yang paling rendah, umurnya kira-kira 9 juta sampai 9,5 juta tahun. Ya. Jadi lama sekali. Ya. Tawatimsa itu dikali 4, ya, kira-kira 34 sampai 36 juta. 36 juta sampai 38 juta tahun. Jadi lama sekali. Ya. Terus dikali 4 semua. Ya. Nah, yang nomor 6, Paranimita Wasawati, itu adalah tempatnya Mara. Tahu nggak dengar Mara? Mara penggoda. Ya. Jadi Mara penggoda ini menempati alam dewa yang paling tinggi. Dia punya kesaktian yang luar biasa. Ya. Sehingga kalau kita baca di buku-buku, ketika bala tentara Mara menyerang Pertapa Siddhartha, semua dewa menyingkir semua. Ya. Karena memang kalah sakti dibandingkan Mara. Ya. Jadi kalau cuma tanggung-tanggung saja kalah sama Mara, ya. Jadi jangan main-main dengan Mara, ya. Mara lebih senang kalau kita bergulat di dalam dunia nafsu, ya. Dia tidak suka kalau ada orang menjadi suci, ya. Itu sebabnya semua usaha dari Sang Buddha dihambat oleh Mara, dihalangi oleh Mara, supaya lebih banyak manusia yang bergelimang dengan hawa nafsu dan tumimba lahir di alam kehidupan. Ya. Itu yang saya tahu tentang Mara. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke alam Brahma. Ya. Di India, Sang Buddha itu dianggap sebagai jelmaan Wisnu. Ya. Awatara yang ke-6. Jadi saya berani mengatakan, di India Sang Buddha turun pangkat. Ya, kan? Dari Buddha menjadi dewa, kan? Di Asia, Brahma naik pangkat menjadi Sumianfo. Tahu Sumianfo? Ya. Dewa diangkat menjadi Buddha. Apa nggak terbalik itu? Ya. Jadi di India Buddha pangkatnya diturunkan menjadi dewa. Di Asia kita naikin pangkatnya dewa menjadi Buddha. Sumianfo. Ya. Jadi mulainya di Thailand dulu, ya. Ada perempuan pasang pasuan kuda, dia bernazar, ya, tahu nazar. Ya, di depan patung Brahma, kalau ini menang, saya telanjang di sini keliling 3 kali. Ya, di depan Hotel Erawan. Jadi yang pernah ke Bangkok saya kira tahu, ya. Ternyata menang dia. Terpaksa ada dia mesti membuktikan janjinya itu, telanjang 3 kali kelilingin patung Brahma. Ya.
Setelah itu patung ini menjadi terkenal dan masuk orang Indonesia datang ke sana minta rezeki, ya, supaya loterinya kena juga. Ya. Itu namanya degradasi dari ajaran Buddha. Ya, menjadi ini yang namanya berhala. Ya. Mengharapkan dapat hoki dengan sembahyang saja, minta. Kalau kita tidak hati-hati, dikuasai oleh loba dosa moha, kita akan turun ke alam apa ya? Dekat dengan api, ya, panas. Ya. Nah, kalau kita mau lahir jadi manusia lagi dan masuk surga, kita harus banyak melakukan dana dan memiliki sila yang baik. Ya. Nah, kalau rajin meditasi dengan samatha mencapai jana, bisa masuk alam rupa dan arupa Brahma. Tapi ini masih belum keluar dari lingkaran kehidupan, ya. Jadi kalau dengan vipassana mencapai pandangan terang, mungkin kita bisa mencapai sotapanna sakadagami, ya. Sotapanna masih 7 kali lahir lagi paling banyak. Kalau sakadagami 1 kali lagi, ya. Sedangkan anagami tidak lahir lagi. Arahat juga, ini namanya di luar dari lingkaran. Ya. Jadi siapa yang masih senang tumimba lahir, ya apa-apa. Ya. Dia muter-muter aja di sini. Ya. Kita sebagai manusia mempunyai 4 hal yang menguntungkan, yang sering disia-siakan. Ya. Pertama, kita lahir jadi manusia. Betul kan? Kita ini semua yang ada di sini lahir sebagai manusia. Bukan kucing, bukan semut, bukan kalajengking, ya, manusia. Yang kedua, kita masih hidup. Semua masih bernafas kan? Yang nggak bernafas ya pasti digotong bawa ke rumah sakit. Ya. Kita semua di sini masih hidup. Ya. Dan yang tiga, Anda masih bisa dengarkan Buddha Dhamma. Sekarang buktinya lagi dengerin nih, ya. Dengarkan Buddha Dhamma. Dan yang keempat, berada di dalam Buddha Dhamma, Buddha Sasana. Ya, maksudnya jadi upasaka, upasika, ya, melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam hidup sehari-hari. Itu namanya 4 hal yang menguntungkan. Enggak semuanya. Umat Buddha di Jakarta misalnya adalah 1 juta orang, yang kebiarakan cuma sedikit, ya kan? Yang KTP-nya Buddha banyak, tapi yang jadi upasaka sedikit. Gitu. Itu namanya dia beragama Buddha tapi tidak berada di dalam Buddha Dhamma, ya. Sehingga keuntungan itu menjadi sia-sia, ya. Nanti udah hampir mati dipilih agama lain, nanti udah mati nyasar di sana, ya, tersesat di alam halus, ya. Nah, tadi yang menguntungkan sekarang ada 8 yang merugikan. Pertama, lahir di alam neraka, ya pasti nggak bisa belajar dhamma lah, ya. Tersiksa, kesakitan, kepanasan, nggak mungkin. Yang kedua, lahir di alam binatang, ya. Nggak ada binatang jadi upasaka kan? Nggak ada. Yang berdana juga sedikit binatang, ya. Yang ketiga, lahir di alam peta atau asura. Yang keempat, lahir di alam asanya sata. Asanya sata ini adalah alam Brahma, di mana makhluknya itu selama di alam Brahma itu hanya menjadi batu, ya, tidak berpikir, otaknya tidak jalan. Nah, itu nggak bisa belajar dhamma juga, ya. Jadi masa yang begitu lama hanya menjadi batu, ya. Mungkin sebelum Sun Gokong gitu kali ya, jadi batu gitu, ya. Nah, kemudian yang berikut, lahir jadi manusia tapi di tempat yang tidak ada Buddha Sasana. Lahir di tengah hutan, hidup sama monyet-monyet, yang nggak bisa belajar dhamma. Kemudian yang keenam, lahir sebagai manusia tapi punya pandangan keliru, ya. Tahu pandangan keliru? Banyak lah, saya nggak bisa cerita satu-satu, yang lain kali saya cerita. Ya. Nomor 7, lahir sebagai manusia namun dengan cacat jasmani dan berpandangan keliru. Cacat jasmani kan macam-macam, ya, bisa terbelakang, ya, bisa buta tuli, nggak punya ini, nggak punya itu, dan seterusnya. Atau kembar siem, ya, tahu kembar siem, nempel sama orang lain, ya. Nomor 8, lahir sebagai manusia, namun dalam masa tidak ada Buddha, ya tentu nggak bisa belajar Buddha Dhamma. Ya.
Seperti kita tahu, zaman Buddha Gotama ini hanya 5.000 tahun. Ya. Sekarang sudah 2.600 tahun. Sisanya 2.400 tahun. Ya, sudah itu nggak ada agama Buddha. Ya. Nah, nanti manusia akan seperti hewan. Ya. Apa yang mau ambil, nggak dikasih bunuh yang melarang. Gampang kan? Kayak binatang begitu. Ya. Nanti umur manusia menjadi semakin pendek sehingga tinggal 10 tahun. 5 tahun kawin, 10 tahun mati. Ya. Kuliahnya kapan ya? 5 tahun kawin, 10 tahun mati, kuliahnya kapan? Nah, nanti setelah ada yang sadar, lalu jadi baik lagi, nanti umur manusia menjadi tidak terhingga seperti zaman dulu. Nah, ketika dia berkurang menjadi 800 tahun, baru ada Buddha yang akan datang. Buddha Metaya namanya, Meteya atau Maitreya. Ya. Jadi sekarang Buddha Maitreya belum ada, nanti masih lama. Ya. Jadi karena itu saya coba simpulkan ya. Jadi kalau Anda ingin hidup yang betul, maka nomor satu itu kita kalau bisa tutup pintu ke neraka atau ke alam apaya dengan mematahkan 3 belenggu, yaitu mencapai Sotapanna. Ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, ini kan cuma ngomong aja saya. Ya. Nomor 2, buka pintu ke alam manusia lagi kalau bisa, atau alam surga. Tapi jadi manusia juga jangan yang cacat ya. Kalau bisa jangan miskin kan. Ya. Jadi manusia yang paling enggak seperti sekarang begitu ya. Paling tidak. Ya. Dan itu sulit. Ya. Nah, untuk itu kita mesti memiliki kebiasaan yang baik, suka berdana dan punya sila yang baik. Ya. Dan kalau bisa ya mencapai kebebasan sejati, mematahkan 10 belenggu. Ya. Semua ada 10 belenggu. Kalau kita patahkan 3, Sotapanna. Melemahkan 2 lagi, Sakadagami. Mematahkan yang 5, Anagami. Mematahkan 10 belenggu, Arahat. Ya. Nah, ini lebih mudah kalau kita menjadi biku. Ya. Sebagai orang biasa, godaannya terlalu besar. Ya. Tapi bukan tidak bisa. Bisa juga. Ya. Tetapi lebih sulit. Ya. Ada yang bilang, meskipun kita pindah ke alam dewa, masuk neraka, mukanya masih begini. Seperti kita cuma lebih bagus atau lebih jelek begitu. Ya. Kurang lebih hampir sama. Ya. Itu bisa dibuktikan dengan hipnosis. Ya. Jadi ada beberapa buku yang ditulis orang Amerika, ketika orang itu ditarik ke dalam kehidupan yang dulu, mukanya masih seperti sekarang. Ya. Suami juga masih seperti sekarang. Dulu pernah ketemu. Jadi kalau kita ini hidup berkeluarga, orang-orang yang dekat dengan kita dulunya juga dekat dengan kita. Ya. Itu menurut mereka yang berkelana ke masa lalu. Ya. Tapi kan Sang Buddha mengajarkan abaikan masa lalu. Ya. Masa lalu kan sudah lewat. Ya. Jadi lebih baik kita konsentrasi pada masa sekarang supaya ke depan itu jangan merosot ya, merosot hidup kita ya. Saya cukup sekian uraian saya hari ini. Kalau ada yang mau tanya. Namo Buddhaya Romo. Terima kasih ya Romo telah memberikan penjelasan yang ringkas dan jelas. Bagaimana cara mendapatkan data tadi, atau melalui Facebook, kode dan full book atau Facebook? Face ya? Facebooknya apa? Wah. Sebetulnya informasi mengenai agama Buddha sudah ada kalau Anda rajin buka internet. Ya. Sekarang ini kalau kita buka Yahoo, Buddhism Search, itu kira-kira ada 61 juta lebih website. Ya. Tinggal cari-cari sendiri aja kalau mau. Ya. Tentunya sumber yang paling otentik adalah Tipitaka. Cuma Tipitaka nggak ada gambar-gambar begini kan. Ya, jadi mesti cari dari berbagai sumber. Ya. Jadi tugas saya sebagai pandita tentunya menyajikan ya, supaya Anda itu lebih mudah menangkap apa yang ada di sana. Namo Buddhaya Romo, saya ingin menanyakan mengenai mengapa Dewa Mara bisa ada di alam dewa dengan sifat jahatnya. Bukankah di alam dewa berasal dari kamar baik? Sepertinya agak bertolak belakang dan sulit dipahami. Mohon pandangan dan penjelasannya.
Tadi kan saya katakan bahwa alam dewa adalah alam di mana makhluk itu menerima buah dari karma baik. Itu tidak berurusan dengan kesucian, ya. Pertanyaan gampang, apakah semua orang kaya itu baik? Enggak kan? Apakah semua orang kaya itu suci? Ya enggak juga. Jadi bisa saja Dewa Mara dulunya orang jahat, cuma kebetulan karena banyak berbuat baik, lalu lahir di alam dewa, begitu. Ya. Jadi tidak menjamin penghuni alam dewa itu mesti suci. Ya. Karena itu dalam agama Buddha kita menggunakan berbagai ukuran. Tapi ukuran yang pasti adalah tingkat kesucian. Ya. Sotapana, Radagami, Anagami, Arahat. Kalau sudah jadi Arahat, sekolahnya tamat. Sebelum jadi Arhat, sekolahnya belum tamat, begitu. Ya. Sedangkan orang menjadi dewa, ada waktunya dia harus berhenti jadi dewa. Ya. Habis hidupnya di alam dewa. Cuma sebagai dewa dia tidak menjadi tua seperti kita. Keriput, giginya copot, ya, bongkok, gemeter gitu ya. Keluar masuk rumah sakit. Di alam dewa nggak ada rumah sakit. Ya. Dewa itu muda terus. Ya, kalau dewanya perempuan, Dewi umurnya 16 tahun. Seperti laki-laki perempuan umur 16 tahun. Tidak pernah menjadi tua secara fisik. Meskipun secara umur dia tambah tua terus. Yang laki-laki seperti laki-laki umur 20 tahun. Dewa. Jadi nggak pernah menjadi tua. Dan juga nggak pernah sakit. Ya. Jadi kalau buka praktek di alam dewa, sepi dokternya. Nggak ada dewa yang sakit. Saya sering mendapat firasat, kadang lewat mimpi juga. Jika akan terjadi hal-hal yang buruk kepada teman-teman dan keluarga. Dan sering hal-hal buruk yang saya ucapkan jadi kenyataan. Wah, ini sakti ini. Terkadang sampai takut untuk berkata-kata. Ini termasuk karma baik atau karma buruk? Wah, gimana ya? Jadi memang tidak semua kata-kata yang benar itu enak didengar, ya. Ya, yang penting tidak ada niat buruk aja lah, ya. Namo Buddhaya Romo, apakah alam neraka yang terdiri dari beberapa bagian tadi dalam bentuk penyiksaan itu, apakah sesuai dengan karma atau perbuatan kita? Misalnya yang dilempari bola api atau contoh lainnya itu waktu hidupnya apa yang telah diperbuat, dan tolong beri contoh lainnya. Waduh, gimana kasih contoh? Prinsipnya begini, hukum karma itu mengembalikan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita misalnya menyiksa orang dengan ditusuk-tusuk, nanti kita juga ditusuk-tusuk begitu. Ya. Tetapi pakai bunga, ya. Pakai bunga, ngerti kan? Jadi lebih lipat kali begitu penderitaan yang kita terima. Ya. Jadi karena itu janganlah bikin susah orang lain, ya. Saya punya kenalan dulu, kalau dia ketemu tikus, kan ada kandang jebakan tikus ya. Kalau tikusnya kena jebakan, dia siram bensin, dia sulut. Itu kan tikusnya jadi sate kan. Terus suatu saat dia ingin mengusir tikus di lubang tikus, dia siram minyak tanah, bensin, dia sulut. Dia lihat dari depan, apinya kena mukanya. Ya, jadi dia bakar tikus, dia juga terbakar. Itu baru di dunia. Di alam lain kita belum tahu hukumannya apa. Ya. Jadi paling aman memang ikut jadi umat Buddha yang baik. Ya, itu paling aman. Ya. Supaya kita terhindar dari penderitaan yang tidak perlu. Ya. Apa beda sembahyang di kelenteng dengan di wihara? Tempatnya beda pasti kan. Ya. Padahal masing-masing ada sembah Sang Buddha. Itu tergantung yang sembahyang lah. Ya. Jadi dulu ketika saya masih kecil, diajak ibu saya pergi ke kelenteng. Saya tanya, "Mah, ngomong apa?" Ya toh, bilang aja, minta kopi peng'an. Tahu kopi peng'an? Terus biar sekolahnya pinter. Ya, kalau saya malas, saya bodoh aja terus. Ya. Jadi bedanya di kepala kita apa? Ya. Kalau kepala kita minta terus, ya sama aja. Mau dipelihara, mau di kelenteng sama aja. Ya. Tadi Dewannya bilang, ini orang kok minta melulu, kapan ngasihnya? Gitu ya. Jadi sebagai umat Buddha kita harus merubah pola meminta menjadi pola memberi. Ya.
Jadi kalau kita ke kelenteng, ke wihara, kemana saja, ke tempat yang serem-serem juga sama. Semoga semua makhluk berbahagia. Gitu. Nanti kita punya banyak teman. Ya itu tadi, peta asura jadi teman kita semua kan. Mau nggak punya teman peta sama asura? Ya. Mereka tuh punya kemampuan memperlihatkan diri kepada kita. Ya. Jadi kalau kita sering marah-marah, musuhi mereka, ya mereka bisa iseng juga. Ya. Jadi jangan marah kalau saya tanya ngamuk nanti. Ya. Tidurnya dipindahin gitu. Kan ada begitu kan. Pagi-pagi kok udah pindah nih ranjangnya. Nah, itu karena ada makhluk halus yang iseng. Ya. Siapa suruh. Ya. Nama budaya. Mengapa marah bisa di alam dewa? Padahal marah itu jahat. Ya, saya udah jawab tadi ya, jadi nggak usah dijawab lagi. Jangan panggil Bante dong. Saya belum jadi Bante. Ini mengharapkan saya jadi biku ya. Ntar istri saya marah loh. Bagaimana kita dapat mengetahui bila seseorang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Anagami maupun Arahat? Apakah dapat terlihat dan wajah seseorang atau tingkah lakunya? Secara teori hanya orang yang lebih tinggi derajatnya bisa menilai yang lebih rendah, ya. Yang lebih rendah tidak bisa menilai yang lebih tinggi, gitu. Tapi yang pasti kalau orang suci itu sudah terlihat dari semua hal. Dari caranya bicara, caranya bersikap, semua menggambarkan kesuciannya. Ya, begitu jawaban saya. Jadi kalau kita yang kesuciannya lebih rendah, tidak bisa menilai yang lebih tinggi. Ya. Namo Buddhaya Pak Surya Widya, sebenarnya apa yang dicari teroris? Teroris? Jangan tanya saya dong, tanya terorisnya. Sebenarnya apa yang dicari teroris sesungguhnya? Ingin terkenal atau mencari kepuasan batin? Karma apakah yang ia terima? Dan katanya dewa tidak bisa mati. Ya kekal adanya. Gimana sih ini? Jadi begini. Kita sebagai orang Buddhis sudah jelas ya, bahwa membunuh makhluk apapun yang bernafas itu akan menyebabkan penderitaan yang panjang dan lama di alam neraka. Jadi kalau mau, ya silahkan. Ya, Sang Buddha tidak pernah melarang umatnya melakukan perbuatan-perbuatan apapun. Cuma diberitahu, akibatnya begini, akibatnya begitu. Ya. Jadi dengan alasan apapun kita tidak boleh membunuh orang lain. Memang di dalam Jataka kita bisa melihat pengorbanan. Ya. Pengorbanan itu paramita. Parami, sacrifice. Ya, jadi sebagai bodhisattva beliau sering mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, anaknya, istrinya, dirinya sendiri untuk makhluk lain. Ya. Tapi tidak mengorbankan makhluk lain, ya. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Ya. Saya pernah membaca bahwa ada sebuah gedung tua yang menjadi tempat penyiksaan orang-orang Belanda oleh tentara Jepang. Dan sampai sekarang pengunjung gedung tua tersebut masih banyak yang melihat arwah-arwah penasaran berkeliaran di gedung tersebut. Kita panggil Ghostbuster. Pemburu hantu. Apakah orang-orang yang mati disiksa seperti itu akan lahir di alam menderita dan gentayangan dan susah untuk tiba lahir? Waduh, jawabnya gimana ya? Mesti tanya dulu satu-satu. Pada prinsipnya begini. Kita ini kan udah lahir, tua kan mesti mati kan. Nah, matinya juga tergantung karma kita. Ada yang matinya enak, ada yang matinya susah. Yang pasti kalau pakai susuk matinya susah. Ya, tahu susuk? Nah, jadi berhentilah pakai susuk. Ya, matinya susah. Katanya kalau mati yang berurusan dengan darah, itu masuk alam neraka katanya, ya, tapi tergantung cuti cita, ya. Pikiran terakhir yang muncul apa? Ya, pada orang yang mau meninggal itu. Kalau yang datang itu kapal Titanic yang masuk surga lah, ya. Pesawat Jumbo A380 gitu ya, itu masuk surga gitu. Jadi karena itu kalau mau mati pesen. Saya jam 5 mau mati, setengah 5 baca parita ya buat saya.
Udah siap belum umat Pluit Damasuka baca Paritaban orang yang mau mati? Itu nanti harganya mahal itu. Kan kalau orang waktu mati menjelang kematian dibacain Parita, pikirannya kan yang bagus-bagus kan. Nanti dia meninggal di alam yang lebih bagus, begitu. Teorinya begitu, ya. Pak mau tanya, Buddha berkata, abaikan masa lalu, ingat masa sekarang. Apakah masa lalu kita sukses dan berhasil dan masa sekarang gagal? Apa mungkin kita tidak terkenang pada masa lalu? Itu namanya mimpi kan. Kalau orang yang dulunya kaya sekarang miskin, dia bayangkan waktu dulu dia kaya terus. Tapi kenyataannya sudah miskin kan. Nah, daripada mimpi lebih baik bersikap realistis ya. Prinsipnya begini, masa lalu sudah lewat ya. Tidak akan kembali lagi dan tidak bisa dikoreksi ya. Jadi karena itu kita harus berhati-hati karena hari ini akan menjadi masa lalu untuk besok. Ya dah, masa lalu untuk lusa. Jadi kalau hari ini kita tidak berbuat kesalahan, tidak akan ada penyesalan. Ya, itu prinsip yang paling gampang. Kita tidak bisa mengoreksi hari kemarin, itu udah lewat. Ya. Kita lebih baik persiapkan diri untuk hari ini dan hari depan. Ya. Tadi dijelaskan bahwa alam-alam dewa memiliki usianya. Jika dewa-dewa tersebut meninggal, kemanakah ia akan terlahir kembali? Itu tergantung dari karma berikut. Ya. Karma berikutnya apa yang menyusul. Contohnya kalau kita punya duit miliaran, kita bisa tinggal di suite room yang satu hari 10 juta misalnya. Kalau duit kita habis kan nggak mungkin kan. Nanti kalau sudah nggak punya duit ya tinggal di emperan toko gitu. Jadi karena itu tidak boleh berhenti berbuat baik. Jadi kalau para dewa tidak berbuat baik, maka begitu masa kedewanya habis, dia akan berhenti hidup di alam dewa. Begitu pun orang kaya. Kalau sekarang dia kaya, dia memetik hasil dari perbuatan baiknya di masa lalu. Kalau dia berhenti menanam berbuat baik, nanti dia akan jatuh miskin. Karena tidak ada lagi yang dipetik. Ya. Apalagi untuk orang yang kurang kaya sekarang, kurang sejahtera. Tanam bibit yang banyak supaya nanti kita petiknya banyak. Ya. Itu udah hukum alam, ya, nggak usah diperdebatkan lagi. Apakah di setiap alam dewa tetap akan terlahir kembali? Kalau iya, bagaimana caranya agar tidak terlahir kembali di alam dewa? Gimana sih ini nggak mau lahir dalam dewa ya? Apakah di setiap alam dewa tetap akan terlahir kembali? Iya, ya. Kalau iya, bagaimana caranya agar tidak terlahir kembali di alam dewa? Nggak ngerti ya pertanyaannya ini. Jadi prinsipnya gini, meskipun dewa itu umurnya panjang sekali, tapi dia juga ada waktunya untuk meninggal, ya. Bukan meninggal dunia. Jadi artinya berhenti hidup sebagai dewa. Dan kalau dewa itu berhenti hidup itu langsung hilang, ya. Nggak kayak kita ini dikremasi, gitu, dikubur, nggak ada, langsung hilang aja badannya, ya. Pindah ke alam lain tergantung dari perbuatan baik atau buruk. Pertanyaan terakhir. Saya mau tanya, apakah hanya orang beragama Buddha saja yang akan merasakan 31 alam jika nanti meninggal? Apakah agama lain tidak? Terima kasih. Saya tanya, apakah ada api yang beragama Buddha? Kalau orang Buddhis kebakar, hangus, agama lain tidak kebakar gitu. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Jadi Sang Buddha ini menemukan dhamma yang sudah ada di alam semesta. Dia tidak menciptakan agama baru. Ya. Jadi 31 alam berlaku untuk semua makhluk. Ya. Makhluk apa saja. Ya. Harus mengikuti hukum ini. Ya. Jadi 31 alam tersedia untuk semua makhluk. Tidak hanya makhluk manusia, makhluk dewa, dan semuanya. Ya. Saya kira itu yang saya jelaskan. Kalau yang kurang jelas, angkat tangan. Atau tanya lagi. Atau lain kali tanya nih ya. Kalau masih ingat. Sudah habis? Oke. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan acara. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya. Semoga Anda semua bisa lahir di alam dewa semua. Enak kan? Tapi tetap berbuat baik. Ya, setelah menjadi dewa tidak boleh berhenti berbuat baik, tetap berbuat baik. Ya. Namo Buddhaya.